なぜはない。子供たちを守るのに。理由なんているのかい。Awalnya Adam merupakan ciptaan para dewa. Adam tinggal di Taman Eden yang indah. Istrinya adalah Eve, seorang wanita yang telah dituduh memakan buah dari pohon pengetahuan. Adam diberitahu oleh dua burung bahwa ular telah menjebak Eve setelah usahanya untuk memperkosanya gagal. Setelah Adam mengetahui bahwa para dewa bertindak tidak adil kepada Eve, Adam datang dan masuk ke pengadilan surga. Adam benar-benar menunjukkan kesetiaannya kepada Eve. Ketika sampai pada ruang persidangan, Adam mulai menunjukkan penentangan dan menunjukkan penghinaannya terhadap para dewa atas pengadilan mereka yang tidak adil. Menerobos ruang persidangan tanpa permisi, kemudian dia mulai memakan beberapa apel dari pohon pengetahuan dan langsung memuntahkannya di depan semua para dewa yang hadir. Pada saat itu seluruh dewa terkejut atas apa yang dilakukan oleh Adam di tengah-tengah kehadiran para dewa. Sesaat setelah kejadian tersebut, Adam datang menemui Eve dan menyatakan bahwa jika Eve dibuang, maka Adam akan menemani Eve apapun kondisinya. Dewa ular kemudian mengancam Adam. Dia bertanya apakah dia benar-benar cukup bodoh untuk percaya bahwa dia bisa menantang para dewa. Adam untuk pertama kalinya mengakui kehadiran dewa ular yang sebelumnya tidak dia hiraukan sama sekali. Dengan ekspresi marah, dewa ular tersebut langsung menyerang Adam dan Eve yang saat itu berada di tengah-tengah ruang pengadilan. Di saat yang sama, kemudian Adam mengaktifkan Ace of the Lord miliknya. Adam kemudian menyalin dan membalas serangan bercakar dewa ular dengan sekejap. Melihat kejadian tersebut, Eve menyesal. Dia sedih karena percaya bahwa Adam membunuh ular karena hanya demi membelanya. Kemudian Adam dengan tegas menolak gagasan ini dengan mengklaim bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah untuk mereka berdua. Sambil mengulurkan tangannya kepada Eve, dia memberitahu Eve bahwa dia akan mengajak Eve ke bumi dan membuat surga mereka sendiri, meninggalkan Eden untuk selamanya. Setelah itu, baik Adam dan Eve melanjutkan hidup mereka di bumi, dan mereka memiliki anak bernama Kain dan Habel. Dalam kontribusinya di pertarungan Ragnarok yang melibatkan para dewa dan manusia, Adam berkontribusi membela manusia di ronde kedua setelah pertarungan antara Lubu dan Thor selesai. Adam yang datang membela manusia atau bisa dikatakan keturunannya berjuang dengan sangat baik dalam pertarungannya. Meski saat itu dia harus melawan Zeus, tetapi dia tidak gentar sedikit pun dan malah membuat Zeus kewalahan. Meski pada akhirnya juga terungkap kalau Adam bertarung bukan untuk membalas dendam kepada para dewa akibat dari perlakuan mereka pada istrinya dahulu, melainkan ini murni demi melindungi dan memberikan harapan bagi seluruh umat manusia dalam pertarungan melawan dewa. Di menit akhir pertarungannya, Adam dipaksa untuk melampaui batas penggunaan mata dewa miliknya oleh Zeus, dan ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah dalam tubuh Adam. Akibatnya Adam mengalami kekalahan dan meninggal dengan posisi berdiri. Sampai saat terakhir pun dia tetap menunjukkan kalau manusia tidak boleh tunduk atau kalah dengan takdir, meski dewa sekalipun yang berbicara. Kami menyukai karakter Adam dalam serial animasi Sumasu no Valkyrie karena dia benar-benar keren bertarung sambil memikul beban berat di punggungnya. Lalu nasihat apa yang bisa kita pelajari dari sosok Adam kali ini? Pertarungan kecepatan dengan waktu. Dalam pertarungan melawan Zeus, Adam menggunakan senjata knuckle dan Zeus hanya menggunakan tangan kosong sebagai senjatanya. Otomatis ini akan menjadi pertarungan tukar tinju antar keduanya. Tinju keduanya semakin cepat setiap menitnya. Dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah waktu. Apa yang bisa kita pelajari tentang waktu dalam pertarungan mereka? Semakin cepat waktu yang terlewati, semakin cepat pula kita menuju kematian. Kematian di sini bisa kami bayangkan sebagai kehilangan jasad atau kesempatan untuk menang. Zeus dan Adam ingin memberikan sebuah gambaran kalau sebenarnya kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk dapat bertahan hidup dari berbagai macam serangan, yang artinya masalah dan kesulitan selama kita hidup. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Kami memahami yang namanya memento mori,
yang artinya dalam bahasa lain untuk ingat bahwa Anda harus mati. Ini merupakan pengingat artistik dan simbolis dari kematian yang tak terhindarkan. Konsep ini berakar pada filsuf kuno klasik dan muncul dalam seni pemakaman dan arsitektur periode abad pertengahan. Ya, semua orang memang akan mati pada akhirnya. Untuk itulah jika kita rasakan dalam pertarungan antara Adam dan Zeus, kematian itu sangat dekat setiap kali pukulan yang dilancarkan. Kecepatan dan kekuatan pukulan terus meningkat di setiap detiknya, seakan siap mengantarkan Zeus atau Adam pada kematian. Sama halnya dengan hidup yang kita jalani. Kita benar-benar memiliki waktu yang sangat singkat untuk memenangkan kehidupan yang kita jalani. Kita bisa saja meremehkan waktu, menunda belajar pada saat memang kita harus belajar pada satu waktu. Kita boleh menganggap semua akan baik-baik saja. Namun, fakta sebenarnya, waktu berjalan dengan cepat tanpa kita sadari. Ketika sudah sampai pada batasnya, kita tak mampu lagi menahan masalah yang menerpa kita dan kita benar-benar kehabisan waktu. Singkatnya, Adam dan Zeus mengajarkan pada kita bahwa waktu itu adalah sesuatu yang dapat membunuhmu. Menghabiskannya untuk berbagai hal yang kurang berguna hanya akan mengantarkanmu pada penyesalan. Sebelum kita menyesalinya, Adam mengajarkan pada kita tentang potensi luar biasa yang bisa kita jalani sebagai seorang manusia. Adam memiliki yang namanya mata dewa. Mata tersebut dia gunakan untuk bertarung melawan Zeus. Berkat itu, dia mampu meniru dan menghindari setiap ancaman dari Zeus. Kalau boleh kami tafsirkan, Adam ingin mengatakan kalau sebenarnya manusia pun punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan dewa pun bisa dilampaui dengan kemampuan manusia tersebut. Baiklah, mungkin kita manusia tidak pernah berjumpa dengan dewa apapun bentuknya, dan kami juga tak pernah menyarankan atau berpikir untuk membawa semangat Adam untuk melawan para dewa. Namun semangat sebenarnya dari kemampuan yang Adam miliki adalah melampaui batas kita sendiri. Artinya kita semua diberkati dengan kemampuan yang luar biasa atau cukup untuk sekedar merubah hidup. Belajar dari apa yang kita lihat atau ketahui. Kita tidak perlu terlalu silau dengan prestasi yang orang lain miliki. Kita tidak perlu ragu dengan keadaan kita saat ini, karena semuanya sudah tersedia untukmu dan itu semua berguna untuk kemajuanmu. Mata, tangan, kaki, mulut, dan semuanya sudah kita miliki. Semuanya sudah cukup untuk membantu kita agar hidup lebih maju. Baiklah, katakan saja kita tak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tapi bukankah pikiranmu masih ada? Otak kita masih mampu belajar dan memahami hal baru. Seperti Stephen Hawking, dengan keterbatasan seperti itu dia mampu melampaui manusia lainnya yang mungkin masih lebih sehat ketimbangnya. Jadi Adam benar-benar mengajarkan kepada kita tentang potensi kita sendiri. Kita dapat melampaui siapapun jika kita mau. Jangan pernah ragu sedikitpun pada kemampuanmu. Bukankah kita memiliki mata yang dapat melihat dan juga meniru kekuatan para dewa? Ada yang disalahpahami oleh para dewa mengenai Adam. Adam yang dikatakan bertarung mewakili manusia karena memiliki dendam pada para dewa akibat dari terusirnya Adam dan Eve dari surga Eden oleh perintah para dewa. Dalam hal ini, dewa telah salah. Adam bertarung mewakili manusia bukan karena dendam. Dia bertarung demi melindungi anak keturunannya, yakni seluruh umat manusia. Sosok Adam memang cukup keren bagi kami. Dia memahami tugas seorang pemimpin. Dia mengesampingkan kejahatan para dewa padanya. Satu hal yang dia ingin pertahankan yakni manusia. Benar kata Adam, seorang laki-laki atau pemimpin tidak memerlukan alasan untuk melindungi pengikutnya. Adam mengajarkan pada kita tanggung jawab seorang pemimpin. Meskipun secara teknis Adam tidak pernah mengakui menjadi pemimpin umat manusia, namun berkat Adam, untuk pertama kalinya umat manusia bersatu bersama. Untuk itu tidak ada salahnya kami menyebutnya sebagai seorang pemimpin. Ya, itulah Adam, benar-benar pria yang keren. Tidak hanya mengajarkan soal menyimpan dendam pada siapapun, dia juga mengajarkan kita untuk berjuang di jalan yang dia percayai. Dia percaya melindungi manusia adalah alasan kenapa dia harus ada di dunia ini. Selain keinginannya melindungi manusia atau perannya sebagai manusia, Adam juga mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana dia menjalankan perannya sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi Hawa dan anaknya, bagaimana cara dia memprovokasi para dewa dengan terus-terusan mengkonsumsi apel, padahal buah tersebut dilarang dimakan di Eden.
Dia melakukan itu demi membela Eve yang dituduh telah melanggar larangan para dewa. Dia benar-benar berdiri memunggungi Eve. Dia tidak melarikan diri atau meninggalkan Eve dalam keadaan diadili seperti itu. Malahan dia menggandeng tangan Eve untuk keluar dari ruang pengadilan para dewa dan lebih memilih turun ke bumi bersama menemani Eve. Bagi kita, sosok Adam harusnya menginspirasi kita untuk selalu bertanggung jawab dan juga melindungi wanita yang kita cintai. Apapun kondisi yang sedang mereka hadapi, sekalipun kita tidak boleh membiarkan wanita yang paling kita cintai untuk menangis. Apakah cinta Adam hanya berakhir pada istrinya saja? Tentu tidak. Dia benar-benar sosok pria yang ideal bagi seorang laki-laki. Ingat ucapan Adam, di suatu tempat ada bayi yang menangis. Tidak apa, jangan menangis. Ayahmu akan melindungi dari semua hal yang menakutkan. Bagi seorang lelaki, kita sangat memahaminya dan akan mengakui kalau Adam benar-benar bertindak layaknya seorang pria. Perkataan Adam itu adalah gambaran hati dan pikirannya mengenai keturunannya. Naluri melindungi seorang ayah melahirkan perjuangan dan tekad baja seorang Adam. Terakhir dari Adam adalah bertarung dan berjuang sampai mati. Adam mengakhiri semua dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bertukar pukulan dengan Zeus dengan mimik wajah penuh tekad. Tak hanya menerima kesakitan, dia bahkan siap mati dan mengerahkan segalanya yang dia miliki demi memberikan harapan kepada manusia, juga istri dan anaknya. Kalau hanya mati, semua orang pasti akan mati. Tetapi bagaimana jika kita mati dengan keadaan biasa-biasa saja? Mari kita lihat Adam ketika dia bertukar pukulan dengan Zeus saat sudah mulai mencapai batas tubuh miliknya. Dia tetap bertarung dan berjuang sampai mati. Jika Adam mati sekalipun, dia akan berdiri dan mewariskan tekad bagi apa yang dia perjuangkan. Pada saat terakhir, Adam telah mengajarkan pada kita tentang tekad. Dan apabila kita mati sekalipun saat memperjuangkan apa yang kita yakini, tenang saja. Kematian tersebut tidaklah menjadi kesia-siaan belaka. Justru tekad dan perjuanganmu akan dikenang selamanya. Ya, semoga karakter Adam dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani hidup. Dan jangan lupa subscribe ya kawan. Terima kasih telah menonton.